lagi dengan saya Abdullah Sidik, dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang sangat menarik, terutama dalam berhubungan masyarakat dan kita sebagai seorang muslim. Nah, yang pertama itu konsep masyarakat madani dalam pandangan, dan yang kedua itu toleransi dalam pandangan Islam. Tadi saya hampir menyebut dalam pandangan Islam dalam konsep madani. Nah, dan materi ini sebenarnya saling bersangkut paut atau saling terkait lah teman-teman, karena dalam konsep masyarakat madani itu salah satu fondasinya ialah toleransi, teman-teman, bersikap toleransi. Nah, secara sederhana konsep masyarakat madani itu adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi moral, keadilan, hak asasi manusia, dan menghargai perbedaan, serta memiliki partisipasi aktif dalam kehidupan sosial maupun dalam hal politik, teman-teman. Jadi masyarakat madani itu secara sederhananya juga kita bisa gambarkan itu adalah suatu konsep masyarakat yang ideal, teman-teman, yang sering kita dambakan, masyarakat yang dimana masyarakat itu tenang, masyarakatnya itu hidup adem ayem gitu, nggak ada masalah, hidup rukun dalam suatu masyarakat atau dalam suatu desa nih, teman-teman. Nah, itu adalah suatu gambaran konsep masyarakat madani, teman-teman. Nah, istilah madani sendiri sering dikaitkan dengan kota Madinah pada masa Rasulullah SAW. Di sana Nabi Muhammad membangun sebuah masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, berbeda latar belakang, bahkan berbeda agama. Di Madinah itu dulu berbeda agama, berbeda latar belakang, tapi bisa hidup bersama dalam keadaan adil, damai, tentram, saling menghargai. Karena di situ Rasulullah menekankan usaha toleransi juga walaupun berbeda agama. Nah, itu adalah suatu gambar masyarakat madani gambarannya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menekankan 4 poin nih, 4 poin penting dalam masyarakat madani. Kita akan membahas apa sih, tadi kan udah gambaran secara sederhananya, teman-teman ya. Nah, saya akan meletakkan 4 poin supaya pembahasannya itu lebih mudah dipahami ya, atau misalkan lebih terperinci. Nah, yang pertama itu ada kehidupan berbasis nilai-nilai moral dan etika. Itu poin yang pertama. Poin yang keduanya itu ada kebebasan dan kesetaraan. Yang ketiganya itu ada toleransi, saling menghargai. Nah, yang keempatnya itu ada kepedulian sosial yang tinggi. Nah, 4 poin ini adalah bisa dikatakan sebagai fondasi dalam masyarakat madani. Nah, kita langsung saja masuk ke poin yang pertama ya. Tadi itu kehidupan berbasis nilai-nilai moral dan etika. Masyarakat madani memiliki fondasi moral yang kuat, teman-teman, terutama tentu memiliki fondasi moral yang kuat, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan saling menghargai di antara warganya. Jadi sesama warga itu saling menghargai, nilai moralnya itu sangat diangkat tinggi dalam konsep masyarakat madani ini. Contohnya nih, sesama warga itu tidak terpecah belah, saling jujur. Contoh sederhananya nih, misalkan dalam suatu desa ada dalam keadaan agak dalam keadaan susah lah, paceklik lah kalau bahasanya itu, atau misalkan emang lagi kayak covid lah, masa-masanya itu agak krisis gitu lah, agak susah mencari ekonomi itu. Nah, dimana masyarakat itu benar-benar kalau misalkan ada bantuan dari pemerintah itu benar-benar mengharapkan gitu ya. Nah, contohnya itu si A ini dapat info bahwa ada bantuan mungkin di hari Senin nanti, di hari Senin ada bantuan dari pemerintah berupa sembako. Namun dalam sebelah baran itu atau dalam pemberitahuan itu hanya terbatas, hanya beberapa orang. Nah, si B ini nanya nih ke si A, kamu ada info nggak mengenai pembantuan? Kan biasanya kita dapat nih bantuan sembako dari pemerintah, ada info nggak tentang bagian sembako itu atau bantuan dari pemerintah? Nah, si A ini jawab nggak ada, karena si A merasa takut nih kalau misalkan si ini
dikasih tahu nanti jatah ini itu berkurang atau mungkin nggak dapat sama sekali karena emang kebutuhannya itu terbatas. Nah, jadi si A ini tidak jujur ke si B. Nah, itu gambaran bukan termasuk dalam konsep masyarakat madani, karena seperti yang saya sebutkan di awal bahwa masyarakat madani itu salah satunya itu menjunjung tinggi keadilan, terus kejujuran. Nah, jika misalkan tidak ada kejujuran itu kayak kenapa jujur itu sangat penting dalam konsep masyarakat madani ini? Ya karena kalau misalnya tidak ada kejujuran, nanti si ini bisa tahu nih dari misalkan dari info lain atau misalkan dari masyarakat lain atau dari warga lain selain dari tetangganya ini si A, nanti akan menimbulkan perpecah belahan. Nah, itu contoh dalam nilai-nilai moral yang tinggi dan etika. Terus kita masuk ke poin yang kedua. Di situ ada kebebasan dan kesetaraan. Nah, kebebasan itu maksudnya apa teman-teman, dan kesetaraan itu? Nah, dalam konsep masyarakat madani ini menjunjung tinggi kebebasan dan kesetaraan. Itu jadi masyarakat itu bebas mengemukakan pendapat tanpa ada tanpa melihat status sosial. Kayak misalnya status sosialnya si A ini agak lebih tinggi, jadi mereka lebih dipandang pendapatnya. Jadi tidak ada kesetaraan nih, karena ya kebebasannya itu nggak ada, kebebasan untuk berpendapatnya itu. Jadi dalam konsep masyarakat madani itu tidak ada. Dalam masyarakat madani itu terdapat penghargaan terhadap kebebasan individu serta kesetaraan, sehingga tidak ada diskriminasi dan setiap orang punya hak yang sama dalam mengemukakan pendapat. Itu. Jadi kalau misalkan dalam suatu masyarakat nih masih memandang suatu sosial, jadi pendapat si seseorang itu masih diutamakan itu yang status sosialnya itu lebih tinggi. Nah, itu belum dapat atau belum masuk ke dalam konsep masyarakat madani. Itu tidak termasuk ya. Kalau misalnya itu berarti itu belum belum mengaplikasikan konsep masyarakat madani. Nah, terus ke poin yang ketiga, adanya toleransi dan saling menghargai. Masyarakat madani dicirikan oleh sikap toleransi yang tinggi, menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara harmonis. Nah, dalam masyarakat madani juga itu sangat menghargai gitu. Tidak ada katanya tidak ada kayak misalkan si A ini ada memiliki perbedaan, itu kita tetap menghargai teman-teman. Sikap toleransi itu harus tinggi dalam masyarakat madani ini. Kayak misalkan berbeda budaya, berbeda agama nih, kita contohkan dalam berbeda agama. Ya ini agamanya non-Islam, yang satunya itu Islam. Itu tetap kita bertoleransi, tetap hidup rukun tanpa memandang si ini agamanya lain nih, maka sini jauhin aja. Enggak. Dalam konsep masyarakat madani itu kita memandang semua itu setara, semua itu sama. Dalam hal lain juga sesama Islam kita itu sama semuanya, saling menghargai di mata Allah itu. Ini khususnya dalam kita sebagai muslim ya, dalam masyarakat muslim di mata Allah itu kita itu sama semuanya. Kayak misalkan saya nih kulitnya hitam, mungkin ada yang lebih putih, tapi di mata Allah itu sama. Nggak ada kayak misalkan ini hitam lebih diutamakan, ini hitam terus ini putih, nah si hitam mah diabain aja, utamain aja yang putih. Enggak, dalam masyarakat madani enggak seperti itu teman-teman. Di mata Allah itu semuanya sama, yang membedakan ialah ketakwaannya, keimanannya itu yang membedakan di mata Allah, di hadapan Allah. Nah, poin yang keempat itu kepedulian sosial yang tinggi. Masyarakat madani memiliki rasa kepedulian sosial yang sangat kuat, saling membantu dan menjaga solidaritas untuk kesejahteraan bersama. Nah, dalam konsep masyarakat madani ini sangat menjunjung kepedulian sosial yang sangat tinggi teman-teman. Jadi kalau misalkan dalam suatu desa, dalam suatu lingkungan bermasyarakat
itu ada tetangga yang mengalami kesusahan, itu dengan kepedulian sosial yang tinggi kita membantu mereka. Terus kalau misalkan ada yang kesulitan dalam hal makanan, kita membantu dengan makanan yang kita punya, kita bantu nih. Jadi dalam masyarakat Madani itu sangat menjunjung tinggi kepedulian sosial, karena dalam kepedulian sosial itulah nanti tercipta masyarakat yang saling peduli, saling menghargai, dan meminimalisir lah kayak misalkan saling tidak menghargai, kayak misalkan si ini mah kayak gini, si ini mah itu bakal terhindar kalau misalkan kita memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi. Kayak misalkan mungkin saat ini kita membantu orang ini nih, nah mungkin suatu saat orang ini lagi punya dan kita emang lagi ada musibah, ya si orang ini bakal menolong kita balik. Nah seperti itu konsep masyarakat Madani. Kurang lebihnya ya masyarakat Madani itu ya suatu gambaran yang kita impikan gitu dalam suatu masyarakat, dimana setiap setiap masalah itu pasti ada penyelesaiannya dengan baik, kan misalnya dengan cara bermusyawarah. Setiap masyarakat itu bebas mengeluarkan pendapat, bebas untuk menunjukkan suaranya lah, atau menunjukkan pendapatnya dalam suatu musyawarah, itu bebas dalam masyarakat Madani. Itu seperti itu. Jadi hidup rukun itu konsep masyarakat Madani, teman-teman ada. Nah selanjutnya itu kita masuki ke toleransi menurut pandangan Islam. Nah ini juga sangat penting nih teman-teman. Sebenarnya tadi udah saya senggol cuman dikit ya sebenarnya. Nah khususnya pada zaman sekarang nih teman-teman, kan apalagi nih sekarang itu kan bulan Desember, banyak tuh biasanya yang menanyakan sikap toleransi. Toleransi itu dalam agama Islam itu sangat penting teman-teman. Jadi meskipun kita berbeda keyakinan, meskipun kita berbeda pegangan dalam hidup kita, itu kita tetap harus saling menghargai teman-teman dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti dalam dari sebuah ayat Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untuklah agamamu. Nah dalam potongan dalam ayat itu dalam surat Al-Kafirun ayat 6 itu kita bisa melihat bahwa di Islam itu tidak ada pemaksaan dalam suatu agama. Jadi kita tidak ada pemaksaan kamu harus agama Islam, kamu kalau bukan Islam tidak dihargai. Enggak, dalam kehidupan bermasyarakat toleransi itu sangat penting, dan dalam surat Al-Kafirun itu dijelaskan untukmu agamamu, untukku agamaku. Nah itu jika kamu memiliki agama ya fine aja gitu, nggak ada kayak pemaksaan dalam Islam. Kayak misalkan dalam masuk Islam sendiri pun tidak ada pemaksaan, kayak misalkan kamu harus Islam, enggak. Islam itu panggilan hati teman-teman. Nah kalau yang sering ditanyakan sekarang kan kayak misalkan Desember nih teman-teman, Desember kan biasanya bukan biasanya, emang Desember kan di akhir Desember itu kan ada Natal buat yang non Islam. Itu kan sering ditanyakan kayak gimana sikap toleransinya gitu. Nah menurut sebagian ulama kan ada yang tidak boleh hampir semua ulama, cuman ada beberapa yang membolehkan, cuman hampir semua ulama itu dilarang untuk mengucapkan selamat Natal kepada non Islam, karena ya mereka merayakan Natal, kita menghargai, cuman bukan berarti kita masuk dalam perayaan itu gitu. Jadi kalau misalkan mereka itu ya kita nggak ikut-ikutan lah dalam bahasanya, kita nggak ikut-ikutan. Dan dalam sikap toleransi pun ada batasannya teman-teman. Kayak misalkan jangan sampai kita bertoleransi, benar-benar bertoleransi nih, tapi kita kayak kesannya itu kayak terbawa arus gitu. Jadi kita sering sama teman-teman yang mungkin non Islam, kita bergaul, berteman, dan kita mengikuti kebiasaan teman kita. Kayak misalkan mereka dalam berdoanya seperti apa, terus mereka makan sesuatu yang haram, ya karena saya toleransi nih, saya ikutan makan.
saya menghargai karena saya toleransi itu nggak bisa, itu nggak bisa dibenarkan. Jadi toleransi juga jangan sampai kebablasan teman-teman. Jadi toleransi namun ada batasan, jangan mengambil kesempatan dengan nama toleransi namun kamu memakan sesuatu yang emang dilarang. Jadi toleransi itu selalu digunakan, dibolehkan selagi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dengan larangan Islam, seperti itu. Dan toleransi juga dalam kalau misalnya ada pertanyaan mengapa dalam kehidupan keseharian itu toleransi itu sangat penting, ya karena jawabannya ya karena jika kita menginginkan suatu kehidupan bermasyarakat yang saling menghargai, di mana kehidupan itu tidak saling memusuhi, itu tidak akan tercapai kalau misalkan kita tidak ada sifat toleransi, tidak ada saling sifat menghargai dengan perbedaan budaya atau perbedaan agama, perbedaan kebiasaan. Selagi perbedaan itu tidak mengganggu atau bertentangan dengan nilai-nilai Islam, itu kita tetap harus menghargai teman-teman. Tuh, jadi mungkin ya tidak boleh sampai apalagi sampai bermusuhan lah, kayak misalkan karena perbedaan. Terus dalam sering banget nih teman-teman, kayak misalkan toleransi itu penting banget, kayak jangan sampai kayak sekarang nih banyak orang-orang yang menilai kayak misalkan non Islam nih, mohon maaf menafikan non Islam itu boleh diperangi, enggak. Atau misalkan kita dia non Islam gak apa-apa dibunuh, atau dia boleh diperangi, enggak. Jadi Rasulullah aja pada zaman dulu tetap hidup damai dengan perbedaan agama dalam masyarakat waktu dulu itu kan. Mereka tidak hanya berkeyakinan dengan Islam aja. Contohnya pamannya Rasulullah itu Abu Thalib. Rasulullah membujuk dengan baik, tidak ada paksaan dalam Islam. Rasulullah membujuk, mengajak, tapi tetap mengajak, namun tidak ada paksaan. Rasulullah hanya selalu berdoa semoga pamannya itu masuk Islam. Tapi dalam kehidupan sehariannya Rasulullah tetap bersikap baik meskipun pamannya itu tidak satu agama atau non Islam, tidak masuk Islam waktu itu. Rasulullah selalu berdoa semoga pamannya yang baik ini Abu Thalib itu bisa masuk Islam. Namun ya memang hidayah itu ada di tangan Allah. Jadi tetap dalam kehidupan kesehariannya itu tetap baik, tidak ada pandangan dia bukan Islam, dia memiliki pandangan beda. Dalam kehidupan seharian itu kita tidak boleh kayak misalkan dia mah beda pendapat, misalkan beda kebudayaan, beda aliran lah, misalkan beda agama atau apa, itu jangan sampai membatasi untuk kita bersifat baik dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin ya itu saja yang dapat saya sampaikan, karena kalau misalkan perkataan saya babaliat lah kalau misalkan dalam bahasa Sunda, ya karena saya masih belajar dan mohon maaf jika penyampaian saya juga ada yang susah untuk dipahami atau mungkin sangat tidak bisa dipahami lah, atau misalkan melenceng jauh dari materinya atau dari pembahasannya, atau ada bahasa yang tidak selayaknya saya ucapkan, saya mohon maaf. Teman-teman nanti bisa meluruskan di kolom komentar, dan jika teman-teman suka video ini teman-teman bisa like, jika teman-teman tidak suka video ini teman-teman bisa unlike. Sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman, bye.